Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama harus kita ketahui dulu apa sih itu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita yaitu yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, genitalia. Genitalia dibagi menjadi dua. Ada yang genitalia eksternal dan ada juga genitalia internal. Genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah genitalia yang nampak dari luar. Yang pertama, ada mons pubis. Mons pubis adalah tempat tumbuhnya bulu-bulu halus. Yang kedua, yang menonjol ini namanya klitoris. Ada juga namanya labia mayora dan labia minora. Terus ada namanya uretra. Uretra tempat keluarnya air kemih atau kencing. Ada vagina dan ada juga perineum dan anus. Nah, kelenjar dibagi menjadi dua, ada kelenjar Bartholin dan kelenjar Schwann. Kelenjar Bartholin berada di sisi-sisi vagina untuk melumasi vagina, dan kelenjar Schwann berada di sisi uretra untuk menghasilkan selaput lendir. Genitalia internal. Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak nampak di luar atau nampak di dalam. Yang pertama, ada uterus, rahim tempat sel telur yang sudah dibuahi. Ada juga ovarium. Ovarium terbentuk sel telur dan hormon seksual, estrogen dan progesteron. Ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi jalan sel telur. Jalan sel telur menuju uterus saat ovulasi dan sebagai tempat bertemunya sel telur dan sperma. Ada fimbriae, fundus, endometrium dan myometrium. Ada juga cervix dan vagina. Selanjutnya saya akan membahas tulang panggul. Yang pertama ada tulang panggul terdiri dari dua. Nah, ini pelvis mayor, ini pelvis minor. Pelvis mayor fungsinya untuk menyongkong organ-organ abdomen. Pelvis minor fungsinya untuk menyongkong organ reproduksi. Pelvis mayor dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama ini namanya os coxae, ini namanya os sacrum, yang paling bawah namanya oxygius, ini namanya ostium, ini namanya crista iliaca, yang di bawah ini namanya spina iliaca anterior dan superior. Ini namanya spina iliaca anterior inferior. Ini namanya spina iliaca posterior superior. Yang di bawah namanya spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya ini yang bulat ini namanya acetabulum. Sekarang os isium, yang ini namanya tuber ischiadica. Di belakang ini ada tulang yang menonjol namanya spina ischiadica. Bulat ini namanya foramen abdominatorium. Selanjutnya os pubis. Di sini ada namanya ramus superior ossus pubis. Selanjutnya di sakrum ini ada tulang yang menonjol namanya promontorium. Ada lubang namanya foramina sacralia inferior. Di belakangnya namanya foramina sacralia posterior. Sekarang kita akan membahas artikulasio. Ini namanya artikulasio sacroiliaca. Ini yang bawah ini namanya artikulasio coccygeus. Yang ini namanya artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya kita membahas tentang ligamen.
Yang pertama, ligamen sakroiliaka yang terletak di permukaan tulang belakang sakrum menuju ke tulang ilium. Selanjutnya ada ligamen sacrospinemum yang letaknya itu di sakrum menuju spina ischiadica. Selanjutnya itu ada ligamen sacrospina ischiadica yang letaknya di tulang sakrum menuju spina ischiadica. Dan ada juga ligamen sacrotubersum yang letaknya itu di sakrum menuju ke tulang tubersois ischiadica. Dan ada juga ligamen vagitum terletak pada tulang oxygeus kanan dan kiri. Saya akan membahas tentang muskulo atau otot. Nah, di sini namanya musculo bulbocavernosus, yang ini namanya musculo gluteus maximus, dan yang sini namanya musculo temperator ani, dan yang mengelilingi anus namanya musculo sphincter ani, dan yang ini namanya musculo tuber ischiadica. Bentuk-bentuk panggul ada 4. Yang pertama, gelikoid, android, anterpoid, dan platypeloid. Gelikoid hampir berbentuk lingkaran. Wanita pada umumnya ditemukan pada wanita 41%. Bentuk panggul seperti ini. Spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, serta akus pubisnya membulat. Android hampir mirip seperti hati, serta akus pubisnya sempit. 33% pria memiliki panggul seperti ini. Jika pada wanita akan mempersulit jalan persalinan. Yang ketiga, anterpoid. Anterpoid ini hampir menyerupai segitiga. Seperti ini banyak ditemukan pada pria. Jika pada wanitanya berperawakan tinggi dan memiliki tungkai panjang. Terus yang terakhir, platypeloid. Platypeloid ini menyerupai bentuk opal yang ditemukan pada wanita. Panggul ada 4. Yang pertama, distantia spinarum, distantia cristarum, conjugata external, dan pengukuran lingkar panggul. Yang pertama, distantia spinarum antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan, dan ukuran normalnya 23 sampai 26 cm. Yang kedua, distantia cristarum merupakan pemeriksaan crista iliaca kanan dan kiri, dan ukuran normalnya 26 sampai 29 cm. Yang ketiga, conjugata eksternal. Conjugata eksternal yang dilakukan dari atas simpesis dan ujung proses symphodeus, luas tulang kelima, ukuran normalnya 18 sampai 20 cm. Yang keempat, lingkar panggul. Dimulai dari pinggir atas simpesis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan mengelilingi keseluruhan panggul. Ukuran normalnya 80 sampai 90 cm.